Ajaran tasawuf ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ajaran tasawuf ini mengenai dengan akhlak. Akhlak adalah satu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Bila mana sifat itu baik, maka akan lahirlah amal-amal yang baik. Bila mana sifat yang ada pada diri kita jelek, maka akan lahirlah perbuatan yang jelek. Karena dari itu, supaya batin kita ini selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, supaya terjadi sifat-sifat yang baik di dalam hati. Dan kedua, tasawuf, bagaimana untuk menjalankan kemauan kita kepada Allah dengan pengertian tarikat. Di tarikat, bagaimana menjalankan kemauan kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ajaran ihsan, di mana kita tahu rukun agama kita pertama iman, berakidah, beriman. Semua orang Aceh ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman. Dan yang kedua, Islam, bagaimana patuh kepada perintah Allah dalam segi ibadah dan muamalah, dan menjauhi larangan Allah, berbuat maksiat dan yang menentang dengan hukum Islam. Dan ketiga, ihsan. Ihsan bagaimana supaya hati kita ini berjalan kepada Allah. Undur Allah di dalam hati, samping kita berakhlak. Ada sebagian ulama mengatakan, kami kemarin disalam tadi oleh Bupati Nurdin. Jadi Bupati mengundang ulama-ulama saya. Tadi dia mengatakan, untuk apa lagi Abu pergi-pergi? Kami juga di pesantren kami belajar tasawuf. Pesantren kami belajar fikih, belajar akidah, belajar mengenai keimanan, untuk mengetahui sifat Allah yang wajib mustahil, dan juga sifat Rasul. Jadi lalu saya katakan, tasawuf yang belajar di pesantren itu hanya untuk belajar akhlak, untuk belajar bagaimana tarekat berkemauan kepada Allah, undur Allah di dalam hati. Tarekat, kami juga Abu mengadakan suluh tarekat. Jadi saya katakan, tarekat yang Anda lakukan dan juga Anda bersuluh tidak mendahirkan hakikat. Jadi kalau tarekat kita tidak dapat mendahirkan hakikat dan makrifat, tarekat kita juga tidak bagus. Jadi berkemauan untuk undur hakikat, terlihat keberadaan Allah, tajalli Allah dalam batin kita. Jadi zatnya dan sifatnya dalam hati, sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa kepada yang lain, kepada alam dan makhluk. Tajalli, terlihat keberadaan Allah, sehingga juga kita tidak terlihat lagi kepada diri. Fana dalam wujudnya, maka itu dikatakan makrifat. Maka kita bakal dengan Allah, agar supaya dapat kita berpakaian dengan nur wujud. Orang-orang yang telah dapat berpakaian dengan nur wujud Allah, ini Allah mudahkan di dalam kehidupan baik dunia dan akhirat.
baik hubungannya dengan keluarga, tetangga, dan